Cross Gaiden Hosenka chapter 25 berjudul Setelah Hujan. Diperlihatkan Johnson yang baru saja tersadar setelah sebelumnya ia ditumbangkan dengan bantingan. Ternyata Daigo yang duduk sedang menunggu Johnson untuk bangun. Entahlah, Daigo bertanya pada Johnson apa ia masih mau bertarung lagi atau melihat duel buta melawan Yujiro. Johnson pun mengakui kekalahannya. Kemudian Daigo berdiri, mengajaknya kembali bersamanya melihat duel itu. Tapi Johnson tak langsung mengiyakan. Ia tak terima karena mengira Daigo hanya ingin memamerkan kemenangannya. Tapi seperti yang kita lihat, Daigo kini sudah berubah. Sifatnya kini sudah melunak. Daigo bisa memahami, ia tak akan memaksakan jika Johnson masih kesal. Meski begitu, Daigo tak yakin Johnson bisa berjalan sendiri. Johnson memaksakan diri, lalu menyuruh Daigo pergi. Tanpa diminta, Daigo meraih tangan Johnson. Johnson tak menyangka Ozora Daigo yang selama ini ia kenal kini telah berubah. Daigo kini merangkul Johnson dan membantunya berjalan. Daigo mengajaknya pergi sambil terus meyakinkan Johnson buta bukanlah orang jahat. Mereka tidak memenangkan pertandingan itu untuk membuat Kawada seperti sampah. Meski begitu, Johnson masih berharap Yujiro yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, duel buta dan Yujiro kini memasuki level yang lebih tinggi. Walau di tengah hujan, keduanya seperti tak terpengaruh. Sama-sama terus mencoba membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Kekuatan buta jauh melebihi apa yang kamera bayangkan. Ia melihat itu bukan karena ia teman buta. Lalu Masa mengungkapkan motivasi bertarung buta yang mana sejak SMP, buta hanya akan benar-benar berkelahi ketika dia berjuang untuk teman-temannya daripada dirinya sendiri. Melihat saling adu kekuatan dan ketahanan keduanya, Masa menyoraki buta agar menang. Bagaikan pertarungan profesional, antar pendukung juga sengit. Shinjo juga tak mau kalah. Ia berteriak kemenangan akan jatuh ke tangan pria sejati seperti Yujiro. Kedua belah pihak saling menyuarakan dukungannya untuk pemimpin mereka. Semangat yang mereka tunjukkanlah yang membuat Buta dan Yujiro berpikir mereka tak boleh kalah. Mereka tak saling dendam, hanya saling beradu pukulan. Pertarungan adalah cara berkomunikasi antar pria sejati. Teriakan Buta dan Yujiro menggema. Kini pertarungan mereka mencapai puncaknya. Buta melayangkan pukulan kerasnya ke wajah Yujiro, pun dengan Yujiro yang melayangkan pukulannya ke wajah Buta. Keduanya terhempas, tapi seketika mereka kembali menerjang, diiringi sorakan sampai nafas terakhir. Hingga pukulan Buta kembali masuk, mengenai rahang Yujiro. Dari sinilah Yujiro mulai kehilangan kontrol. Hosen semakin bersemangat dan yakin Buta akan menang. Yujiro kembali maju menyerang. Tapi lagi dan lagi, Buta sudah siap dengan pukulan keras tangan kirinya yang menghantam Yujiro. Yujiro kembali jatuh. Belum juga menyerah, ia mencoba kembali bangkit dan menerjangnya sekali lagi. Tapi Buta kini jauh unggul dalam segala hal. Ia kembali memberikan pukulan pada Yujiro. Pihak Hosen berteriak kegirangan. Sementara itu, Yujiro yang mulai kehilangan kekuatannya berusaha agar tak jatuh dengan memeluk Buta. Buta memahami betul perasaan Yujiro. Lalu Masa meminta kamera dan Susumu berdoa agar pertarungan cepat selesai.
kini posisi Kawada sudah hampir kalah. Yujiro yang tadi memeluk Buta kembali ke posisi berdiri. Harap-harap cemas dari kedua belah pihak menjadi drama yang mewarnai pertarungan mereka. Kondisi yang buruk, nafas yang mulai habis, kekuatan yang melemah, tapi Yujiro membuktikan ia pria yang memiliki tekad kuat. Ia berteriak dengan keras. Pun dengan Buta, teriakannya menunjukkan semangat dan tekad yang sama dengan Yujiro. Sebuah serangan terakhir diluncurkan Buta. Pukulan kerasnya telak mengenai wajah Yujiro sekali lagi. Pihak Hosen bersorak kegirangan melihat pemimpin mereka berhasil menumbangkan Yujiro. Dalam hatinya, Buta meminta maaf pada Yujiro. Ia tak bisa bangun lagi, dan akhirnya mereka bisa bernafas lega. Mereka sudah bisa berhenti. Daigo dan Johnson telah sampai di lapangan. Setibanya mereka di lapangan, Johnson terkejut melihat Yujiro sudah ditumbangkan Buta. Johnson tertunduk lesu, tetapi Daigo memintanya melihat dengan baik-baik, di mana saat itu Buta membantu Yujiro berdiri. Barulah Yujiro dan Johnson melihat dengan mata kepala sendiri, Buta bukanlah orang jahat. Buta dengan tulus mengulurkan tangannya, membantu Yujiro kembali berdiri. Buta berkata, mereka bisa menjadi teman, terlepas dari hasil pertarungan mereka, menang atau kalah. Sambil tersenyum, mereka berjabat tangan. Daigo membuktikan ucapannya. Pada akhirnya, Buta, Yujiro, pihak Hosen maupun Kawada, mereka tertawa bersama dan menjadi teman. Pun dengan Johnson yang tak menyangka apa Buta orang sehebat itu. Lanjut di chapter 26 berjudul Kerusuhan. Di aula Akademi Hosen, para petinggi tengah berkumpul. Mereka duduk melingkar sambil memperhatikan peta wilayah kota Toarushi. Yang mana peta itu juga peta daerah kekuasaan dari sekolah-sekolah yang ada di Toarushi. Gamera meminta mereka melakukannya juga. Ia kesal dengan masa. Ia tak mengerti tulisan kanji untuk sekolah-sekolah itu. Masa berjanji akan memberitahunya. Daigo meminta mereka tak usah mengkhawatirkan tentang 3 sekolah besar. Setelah perang dengan Kawada, Daigo mengajak mereka membicarakan situasi kota Toarushi lagi. Gamera berkata, itu ide yang bagus, padahal ia yang merencanakan semuanya. Yahagi telah menyiapkan semuanya. Ia berharap Gamera tak mengacaukan semuanya. Setelah melihat peta itu, Susumu kini jadi tahu lebih banyak. Gamera kesal karena orang-orang bodoh dari kota sebelah seringkali bertindak bodoh. Pada akhirnya, mereka semua jadi bodoh, sambil menunjuk ke arah Buta dan Masa. Akhir-akhir ini, situasi memanas yang membuat Gamera sering berteriak. Kemudian, setelah menghela nafas, ia memulai dengan memanggil seseorang untuk datang. Daigo bertanya, apakah Maru yang Gamera maksud? Hal itu membuat Buta teringat dengan Maru. Hari di mana mereka perang dengan Kawada, Maru tak datang. Hal itu membuat semuanya termenung. Masa yang berinisiatif membahas hal lain, yaitu setelah perang dengan Kawada. Buta dan Yujiro semakin akrab saat itu, pun dengan pemimpin mereka, Momotaro, yang menurut Masa, ia adalah orang baik. Lalu Itokon pun tiba di aula judo. Kedatangannya yang sendirian membuat para petinggi menanyakan keberadaan Maru. Tokon bercerita, Maru akhir-akhir ini tak datang ke sekolah. Gamera mau tak mau mengambil momentum tanpa Maru. Sambil menunjuk ke arah peta, Gamera meminta Buta memperhatikan penjelasannya. Jika diklasifikasikan, Akademi Hosen terletak di distrik barat laut. Sampai tahun lalu,
daerah itu dikuasai oleh dua sekolah, yaitu SMA Naito dan SMA Toyodai. Susumu berpikir, masalah sebenarnya adalah mereka akan diserang oleh kedua sekolah itu. Mereka kini mulai mewaspadai sekolah-sekolah lain yang mungkin akan datang setelah perang dengan Kawada usai. Namun Gamera membantahnya. Ia yakin kemungkinan besar tidak akan terjadi. Daigo bertanya, apa maksud Gamera? Sementara Gamera meminta Yahagi mengambilkan asbak, dia menjelaskan kemungkinan besar SMA Naito dan Toyodai bukanlah masalah. Tapi mereka mungkin menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari itu. Baru-baru ini mereka menang melawan Kawada. Kemungkinannya, sekolah lain di dekat Kawada akan tertarik memulai perang dengan Hosen. Tetapi bos Kawada, Momotaro, adalah orang yang sangat kejam, jadi tak ada seorang pun yang mau melakukannya. Namun, sebagai pemenang perang itu, berarti mereka resmi bergabung dalam perang antar sekolah di kota Toarushi. Seperti yang dikatakan Daigo, Naito dan Toyodai bisa saja datang menyerang, tetapi tak menutup pihak lain akan datang juga. Terutama sekolah di seberang stasiun, ada industri Kurosaki yang berseberangan dengan Hosen. Kini para petinggi Hosen mulai serius menyikapinya, seperti Susumu yang bertanya-tanya, apa yang direncanakan Kurosaki sekarang. Malah Masa sangat bersemangat. Ketika mendengar sekolah itu, ia mengira mereka kuat dan ingin menghancurkan mereka. Gamera mempertanyakan maksud Masa. Lalu Daigo bertanya, dasar apa yang ia gunakan sehingga berkata demikian. Menurut Gamera, saat mereka perang dengan Kawada, ia telah mengirim Yahagi untuk menyelidiki pergerakan sekolah lain di daerah itu. Hal itu dibenarkan Yahagi. Ia tak bergabung dengan pasukan untuk pergi mengumpulkan informasi. Kemarin, SMA Naito telah dihancurkan Kurosaki. Masa yang mendengar cerita Yahagi menjadi emosi karena Naito hancur sebelum perang melawan Hosen. Gamera yang melihat Masa pun menjadi emosi. Ia terlihat seperti bermain-main dan memarahinya. Meski Daigo mencoba menenangkannya, Masa malah semakin memprovokasi Gamera. Masa berkata, Gamera pura-pura bodoh dan mengkhawatirkan hal sepele. Lalu Buta meminta Gamera mengatakan padanya jika ada sesuatu, yang mana Gamera menjelaskan masalahnya ada di ketua Kurosaki. Pemimpin Kurosaki sekarang dulunya adalah pemimpin SMP Kishi. Ketika Gamera masih ada di sana, Masa malah mengejek Gamera yang seperti ketakutan. Gamera mengungkapkan pemimpin Kurosaki adalah orang yang tak punya hati atau belas kasihan, seperti dua pemimpin Kawada sebelumnya. Lalu Masa berdiri, ia mempertanyakan sikap Gamera. Ia mengira Gamera takut berhadapan dengan Kurosaki, walau Gamera yakin Masa tak akan tahu karena ia tak mengerti betapa gilanya perang itu. Masa tak peduli dengan hal semacam itu. Menurutnya, semua orang di Hosen tahu, cepat atau lambat mereka akan diincar sekolah lain. Gamera kesal, ia mendorong Masa. Kali ini Gamera berteriak, ia sangat paham dengan kondisinya. Ia mengejek Masa sebagai orang idiot yang tak paham situasi. Lalu menyuruh Masa untuk diam. Perdebatan mereka seperti tak berujung. Masa bersikeras dengan keyakinannya pun dengan Gamera. Bahkan Masa menantang duel Gamera sekali lagi. Daigo sampai harus memisahkan mereka berdua. Daigo akan menjelaskannya dan meminta mereka tenang. Pun dengan Buta dan Susumu meminta Masa supaya tenang. Dengan lirikannya yang tajam, Daigo berkata, ini hanya masalah kecil. Jadi ia meminta mereka tenang. Aura Daigo bisa menakuti Masa
pun dengan kamera yang ditarik rambutnya oleh Daigo. Setelah dipisahkan Daigo, kamera pergi meninggalkan aula judo. Sementara itu, pembahasan mereka tetap berlanjut. Daigo mempertanyakan apakah Masa baik-baik saja. Buta mengatakan terkadang sahabat menjadi terlalu dingin, dan jika jauh lebih buruk dari itu, ia akan menghentikannya. Namun, Daigo mengatakan Buta tak harus melakukannya, karena sebagai pemimpin, ia harus mengurus masalah yang lebih serius. Terlebih, ada banyak kekacauan yang terjadi sekarang. Singkatnya, Buta bertanya pada Yahagi terkait apakah Kurosaki mengincar mereka. Yahagi membenarkannya. Di saat semua melawan Kawada, Yahagi melihat anak-anak Kurosaki berkeliaran di sekitar Hosen. Kurosaki yang berada di sisi yang berlawanan dengan stasiun Hosen belum terlihat lagi kemunculannya. Ketika Yahagi memberitahu kamera bersamaan dengan informasi Naito yang telah dihancurkan, kamera sudah gemetar dengan kemungkinan mereka menyerang Hosen. Daigo memberitahu Buta, kamera bukanlah orang yang tepat untuk saat ini. Kamera selalu berusaha yang terbaik untuk mereka, tapi situasi yang sekarang sangatlah sulit. Untuk itu Daigo berpikir saat ini mereka sangat membutuhkan Maru. Mereka tak tahu kapan Kurosaki dan yang lainnya akan menyerang, tapi Buta akan memperingatkan Maru lebih dulu. Lalu Daigo menawarkan dirinya untuk mengurus Maru. Ia meminta Buta membiarkannya yang memberitahu Maru. Ia pun bertanya pada Itokon, di manakah Maru? Itokon justru menunjukkan gelagat yang aneh. Ia seperti ketakutan, sampai-sampai ia meninggalkan aula judo. Buta pun mengejarnya, seperti ada sesuatu yang janggal dengan Itokon dan Maru. Sementara itu, Itokon lari ke atap Hosen, di mana dirinya kini berlutut. Seperti putus asa, Itokon yang mengetahui rahasia Maru, dia akan menceritakan semuanya saat mereka tak ada di barisan Hosen berperang melawan Kawada, yang mana Itokon dan Maru terus-menerus diintimidasi oleh Kurosaki. Itokon merasa ia harus mengatakan semuanya sepanjang waktu. Bahkan jika seseorang terluka oleh pertarungan yang dimulai Maru, tak ada yang bisa menyalahkannya. Namun mereka tak bisa terus menyembunyikan itu ataupun melarikan diri. Maru yang terus diincar Kurosaki sampai dirinya cedera, dan Itokon yang tak tega dengan Maru sadar mereka sudah sampai pada batasnya. Itokon yang putus asa dihampiri oleh Buta. Buta meminta Itokon menjelaskan apa yang terjadi padanya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Maru. Saat semua memanggilnya pahlawan, tapi hanya itu yang Buta tahu. Dengan Daigo yang bilang Maru akan marah, jadi dia tak akan mengatakannya sendiri. Lalu Buta juga bertanya, mengapa mereka tak berteman saja, padahal mereka begitu dekat satu sama lain. Buta berkata mereka bisa mengandalkannya dan semua akan baik-baik saja. Itokon berlari dan menangis di depan Buta. Maru melarangnya bicara hal itu pada orang lain. Ia tak suka orang lain terlibat. Maru hanya ingin menangani semuanya sendiri. Itokon tak tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia harus mengatakan semuanya. Ia hanya ingin Buta menyelamatkan Maruyama. Buta tak berpikir panjang. Ia serius ingin mengetahui apa yang terjadi pada Maruyama. Sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya, dan sampai jumpa.